Baiklah, perkenalkan nama saya Giwa Ragil Kumara dengan NIM 24064086. Baiklah, saya di sini akan menganalisis sistem instrumentasi dan maintenance pada peralatan industri pembangkit panas bumi. Yang pertama yaitu bab 1 latar belakang. Latar belakangnya energi panas bumi memegang peranan vital sebagai sumber energi bersih dan terbarukan dalam transisi energi global. Namun efisiensi produksinya sangat bergantung pada sistem instrumentasi yang presisi untuk memantau parameter teknis di tengah lingkungan kerja yang ekstrim. Selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungannya itu suhu tinggi dan fluida korosif yang agresif menjadi tantangan utama pemilihan material. Yang kedua yaitu peran instrumentasi. Peran instrumentasi itu penjaga stabilitas produksi dan keamanan operasional real time untuk mencegah kegagalan sistem. Selanjutnya yaitu pembahasan rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan analisis kondisi lapangan dan workshop manajemen gas geotermal terbaru, diidentifikasi tiga variabel utama yang menghambat optimalisasi pembangkit. Resistansi resistansi instrumen terhadap suhu ekstrim. Kendala manajemen pemeliharaan dan korelasi rutinitas maintenance dengan efisiensi output. Fokus identifikasi. Yang pertama yaitu bagian kinerja sistem instrumentasi pada kondisi operasi suhu tinggi. Yang kedua, apa saja kendala utama dalam manajemen maintenance dan peralatan. Yang ketiga, itu bagaimana pengaruh pemeliharaan rutin terhadap efisiensi pembangkit. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan analisis kebutuhan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan keandalan sistem kontrol dan instrumen guna menjamin keberlangsungan operasional pembangkit panas bumi. Fokus utama mencakup evaluasi prosedur maintenance saat ini, serta penyusunan rekomendasi perbaikan sistem demi memperpanjang umur pakai peralatan industri. Dan adapun tabel di bawah yaitu tiga pembahasan. Yang pertama yaitu parameter evaluasi. Yang pertama keandalan instrumen dan target capainya peningkatan efisiensi melalui rapid learning dan metodologi audit sistem kontrol dan sensor. Yang kedua, sistem maintenance untuk parameter yang target capai sistem maintenance, standarisasi prosedur preventif dan prediktif, metodologi analisis gap performa dan peralatan. Yang ketiga yaitu longevity atau peralatan. Target capainya perpanjang umur teknis komponen kritis dan metodologi rekomendasi teknik dan perbaikan. Manfaat penelitian yaitu penelitian ini diproyeksikan memberikan dampak strategis dalam mempercepat kurva pembelajaran teknologi panas bumi guna mencapai reduksi biaya operasional dan optimalisasi energi bersih. Teknis dan operasionalnya, panduan praktis mitigasi kegagalan sistem instrumentasi bagi teknis lapangan. Kedua, ekonomi dan efisiensi, optimalisasi siklus maintenance guna meningkatkan efisiensi biaya operasional. Yang ketiga, strategis dan teknologi. Kontribusi pada infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan. Untuk bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori terbagi menjadi dua yaitu hierarki kontrol utama. Hierarki hierarki kontrol utama yaitu sistem yang integritas sensor sebagai pendeteksi parameter fisik, transmitter untuk pengiriman sinyal, dan controller sebagai otak pengambil keputusan. Yang kedua, elemen eksekusi sinyal. Elemen eksekusi sinyal yaitu komponen bekerja sebagai sinergis dengan katup kendali, kontrol valve, dan aktuator yang mengatur aliran fluida geotermal berdasarkan standar akurasi internasional guna menjamin efisiensi termodinamika. Selanjutnya yaitu karakteristik pembangkit panas bumi. Karakteristik pembangkit panas bumi yaitu siklus kerja dan tantangan material utama.
Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berpro- beroperasi dengan mengekstraksi fluida termal dari sumber produksi menuju separator untuk memisahkan uap yang kemudian memutar turbin dan didinginkan di kondensor. Karakteristik fluida yang mengandung zat kimia agresif memicu risiko teknis yang signifikan pada komponen mekanis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Alur analisis sistem instrumentasi dan maintenance. Adapun tabel di bawah yaitu tiga pembahasan, yaitu tahap penelitian, description aktivitas, dan sumber data. Yang pertama, lokasi objek. Untuk deskripsi aktivitas, lokasi dan objek yaitu unit pembangkit panas bumi yang sumber datanya observasi lapangan. Untuk untuk pengumpulan data, yang kedua, deskripsi aktivitasnya pencatat parameter instrumen dan riwayat pemeliharaan. Untuk sumber datanya, logbook dan sensor. Analisis data, deskripsi aktivitas analisis data yaitu integrasi metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk sumber datanya, mixed methods research. Kemudian yaitu alur kerangka penelitian. Alur kerangka penelitian sini terbagi jadi 5, yaitu observasi awal, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dan evaluasi, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu observasi awal. Observasi awal, survei lapangan, dan studi literatur sistem instrumentasi, gap pemeliharaan preventif. Yang kedua, identifikasi masalah, penutup parameter operasional kritis, sensor suhu, tekanan, dan lajur alir. Yang ketiga, pengumpulan data, monitoring real time pembangkit panas bumi, log data, performa, instrumen kontrol. Yang keempat, analisis dan evaluasi, uji reliabilitas, optimasi jadwal pemeliharaan. Yang kelima, yaitu kesimpulan validasi efektivitas sistem baru dan rekomendasi teknis operasional. Ada pula analisis alur kerjanya, yaitu karena ini mengintegrasikan metodologi observasi sistem hingga evaluasi teknis dengan fokus pada identifikasi parameter kunci seperti integritas sensor dan efisiensi maintenance untuk mendukung target operasional program teknis panas bumi yang mendatang. Itu bab tiganya ya, yaitu pembahasan. Pembahasannya yaitu optimasi sistem instrumentasi dan maintenance. Terbagi jadi tiga, kesalahan data sensor, downtime tak terencana, degradasi material. Yang pertama, itu kesalahan data sensor yaitu optimalisasi kalibrasi rutin dan presisi tinggi. Downtime tak downtime tak terencana yaitu implementasi real time condition monitoring. Degradasi material yaitu peningkatan kualitas material tahan korosi. Selanjutnya yaitu keunggulan teknologi panas bumi. Peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan teknologi pemboran presisi. Implementasi teknologi pemboran modern dan ekstraksi panas yang presisi secara signifikan, mengurangi biaya kapital jangka panjang, integritas dalam manajemen aset sesuai dengan tahun 2006, memungkinkan pemeliharaan prediktif yang meminimalisir risiko kegagalan sistem. Transformator digital ini memastikan keberlanjutan operasional pembangkit dengan efisiensi ekstraksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Yaitu kesimpulan dalam penelitian yaitu kategori analisis, keamanan, reaktif, prediktif, dan dampaknya sudah tercantum di sini. Kemudian analisis strategis, sinergi instrumentasi, presisi, dan sistem maintenance prediktif tersebut meningkatkan keamanan operasional dan menekan angka kegagalan sistem secara drastis. Integrasi teknologi ini merupakan kunci utama mewujudkan pembangkit panas bumi sebagai sumber energi bersih yang stabil dan ekonomis. Mungkin ini gambar rangkaian PLTP sebagai berikut. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan topik Wali Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.